Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini 12 Mei tahun 2026, saya Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri Marongsari, Kecamatan Saburan, Kabupaten Wonosobo, bersama teman saya, rekan saya, yaitu Bapak memperkenalkan diri boleh? Ya, nama saya Farid Jayus Mulyadi, mengajar di kelas 5 SD Negeri Marongsari. Ya, Pak Farid mengajar di kelas 5. Hari ini sudah siap ngobrol, Pak Farid? Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit ngobrol mengenai persiapan dari praktek penilaian kinerja guru tahun 2026. Nah, di sini tadi saya sudah bersama dengan Pak Farid. Untuk selanjutnya, mengapa Pak Farid saya melaksanakan kegiatan seperti ini? Itu yang pertama jelas untuk mengecek kesiapan panjenengan terhadap apa yang akan dengan laksanakan. Kemudian juga memperoleh pengalaman yang luar biasa nanti, yang suatu saat nanti ketika panjenengan buka video ini pasti akan ingat saya dan ingat SD Negeri Marongsari, dan tentu saja luar biasanya untuk anak-anak kelas 5 dan seluruh anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri Marongsari. Oke, siap Pak Farid? Siap. Oke, terima kasih. Mohon izin dan terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya di sela-sela kesibukan panjenengan, Pak Farid, Ya. terkait dengan praktek kinerja yang akan panjenengan laksanakan besok. Ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan atau nanti mungkin bisa semacam apa ya, berbagi atau sharing bersama gitu. Siap. Pak Farid, untuk pelaksanaan besok panjenengan akan mungkin bisa diceritakan akan mengajar mata pelajaran apa dan materinya mengenai apa. Ya. Untuk rencananya besok itu tentang mata pelajaran matematika dan akan mengajarkan materi tentang diagram batang. Matematika diagram batang. Diagram batang. Seru sekali sebenarnya, menarik dan seru ya, apalagi matematika ya. Oke, materi matematika dan diagram batang. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan panjenengan harapkan tercapai dalam pelaksanaan besok itu apa saja? Ya, rencana besok itu ada 3 tujuan mata pembelajaran. Yang pertama itu melalui pengamatan tabel data, murid dapat menganalisis informasi dalam tabel dikonversi menjadi diagram batang dengan akurat. Untuk yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat mengkonstruksi diagram batang secara vertikal maupun horizontal berdasarkan data yang diberikan dengan rapi dan sistematis. Dan yang ketiga, melalui presentasi hasil karya, murid dapat menginterpretasikan data yang tersaji dalam diagram batang, yaitu menentukan nilai tertinggi, terendah, dan selisih dengan tepat. Karena seperti itu, ada 3 pembelajaran Tujuan ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang disampaikan. Oke, 3 tujuan pembelajaran yang kemarin saya cermati di RPM atau modul ajarnya itu sudah rinci sekali, dan yang paling istimewa adalah merumuskan tujuan pembelajaran itu kalau bisa diupayakan ya sesuai dengan ABCD, Audience, Behavior, Condition, and Degree. Itu memang istimewa. Kalau tujuan di awal saja sudah di planning, sudah dikonsep dengan sedemikian rupa, pastinya mengenai tujuan yang akan diharapkan bisa tercapai dengan maksimal. Di sini ada pengamatan, ada diskusi kelompok, ada presentasi. Nah, itu terkait dengan tujuan pembelajaran di Pak. Kemudian bagaimana dengan strategi pembelajaran yang akan panjenengan gunakan? Mungkin bisa diceritakan dari metode atau model pembelajarannya. Monggo bisa disampaikan. Ya, untuk metode pembelajarannya besok ada yang pertama
itu mungkin tentang apa sebenarnya? Awal itu Pak, awal pembelajaran menanyakan kepada siswa, terus nanti ada proses pembelajarannya seperti apa, terus setelah itu ada asesmen juga yang akan dilaksanakan. Nah, dari model pembelajaran rencana itu mau menggunakan model PBL, problem based learning. Oke, menarik sekali dengan pendekatan PBL, problem based learning gitu. Ya. Artinya dari metode yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi ada disampaikan, ada observasi di awal, pengamatan, kemudian ada diskusi kelompok juga yang dengan dipresentasikan itu mengenai metode. Untuk medianya sendiri Pak Warid besok rencana? Untuk media besok rencana ada pakai LCD untuk menampilkan gambar populasi tentang hewan rencananya. Terus nanti anak-anak di dalam proses pembelajarannya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu nanti rencana akan menganalisis data dari nilai ulangan harian anak. Terus yang kedua nanti dari jumlah siswa SD Negeri Mataungsari dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang ketiga nanti dari apa itu namanya absensi anak dari bulan, mungkin dari bulan 5 bulan terakhir ini, dari bulan mungkin dari Januari sampai Juli, kalau enggak yang lain. Oke, masuk ya pengembangan medianya detail sekali. Dari data-data mengenai pengolahan data dari absensi ataupun populasi anak dan lain sebagainya masuk dan mengena. Itu juga pemanfaatan digitalisasinya ada karena memakai proyektor, memakai alat-alat yang mendukung pembelajaran. Oke Pak Warid, terkait dengan media, terus boleh diceritakan dengan rencana atau langkah pembelajaran seperti apa yang ingin dengan melaksanakan besok? Untuk langkah-langkahnya mungkin awal nanti anak berdoa, sebelum berdoa terus mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu nanti menanyakan apakah ada yang tidak masuk atau absensi. Setelah itu ada asesmen awal, yaitu menggunakan pertanyaan tematik untuk menarik minat siswa yang mungkin dari pembelajaran yang kemarin ditanyakan terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak akan dibagikan menjadi 3 kelompok. Dari 15 anak akan dibagikan menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok awal atau kelompok yang pertama itu bisa mendata jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dan menyajikan diagramnya itu ada diagram vertikal dan diagram horizontal. Untuk kelompok 2 juga sama, nanti membuat diagram vertikal dan horizontal, cuma bedanya untuk kelompok 2 nanti mendata absensi anak selama 5 bulan terakhir. Untuk kelompok yang ketiga nanti anak mendata nilai ulangan siswa kelas 5 mata pelajaran bahasa Indonesia, juga akan membuat diagram kelatan dari vertikal dan horizontal seperti itu. Untuk selanjutnya setelah anak selesai membuat diagram batang baik vertikal maupun horizontal, nanti dari 5 anak itu mungkin yang 2 membuat diagram vertikal, yang 2 membuat diagram horizontal, dan yang satunya untuk langsung mempresentasikan dari hasil yang dilakukan secara diskusi kelompok itu, Pak. Seperti itu. Sampai terpesona saya mendengar penjelasan Pak Warid. Oke, terima kasih di kegiatan-kegiatan dari Simtak atau langkah kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan PBL. Di situ ada pembentukan kelompok untuk mengkonstruksi, menginterpretasikan, merefleksi sampai di akhir kegiatan. Itu sudah jelas detail sekali. Kemudian juga saya cermati tadi
apa ya, anak-anak juga sudah dikondisikan dengan berbagai macam kegiatan yang bervariasi. Iya. Oke Pak Farid, itu terkait dengan strategi bagaimana panjenengan akan melaksanakan kegiatan belajar besok. Lalu terkait dengan pengembangan kompetensi, kan ada 3 hal yang akan dikembangkan ya, dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau di dalam RPM atau modul ajar jenengan, apakah ketiga-tiganya atau salah satu, atau apa yang akan difokuskan untuk pengembangan dari bisa dikaitkan dengan asesmen yang jenengan lakukan? Jadi apakah itu pengetahuan, keterampilan, atau sikap? Dari asesmen itu mungkin sikap juga ada, Pak. Ada. Karena di dalam diskusi kelompok pasti ada sikap anak yang mungkin cuma melihat, cuma berani menunjukkan caranya seperti ini dan seperti itu juga termasuk dalam sikap. Untuk pengetahuannya juga nanti di dalam aspek asesmen terakhir nanti ada satu soal yang diberikan kepada masing-masing anak. Apakah anak itu dari diskusi kelompok itu bisa menerima pembelajaran yang disampaikan atau belum, nanti hasilnya di dalam asesmen terakhir itu, Pak, di dalam pengetahuan. Jadi yang saya tangkap tadi untuk pengembangan area kompetensi anak itu ada sikap, pengetahuan, yang sudah tercantum juga di dalam RPM ini. Oke, terima kasih Pak Farid. Yang kemudian mengenai assessment, bentuk assessment seperti apa yang akan panjenengan lakukan di praktik besok? Untuk assessment yang terakhir itu nanti anak-anak akan diberikan satu soal, tetapi dalam si satu soal itu bisa mencakup dalam diagram vertikal, diagram horizontal, terus ada selisih, ada nilai tertinggi atau terbanyak, ada terendah, dan nanti juga mungkin ada jumlah total semua dari data yang diberikan kepada anak. Misalkan contoh ini dari asesmen akhir saya, besok ada data tentang ekstra kurikuler di SD misalkan. Nah, dari data-data tersebut nanti anak bisa mengerjakan, ini kan diagram vertikal yang seperti ini, dari jumlah data tersebut, diagram horizontal seperti ini, terus selisihnya dari yang terbesar dan terkecil segini, jumlah totalnya segini. Nah, itu nanti seperti itu. Oke, ada asesmen terkait dengan pengetahuan yang dicantumkan dalam butir evaluasi soal asesmen. Pak Farid, terima kasih. Dari obrolan kita itu dari awal hingga akhir sudah sangat tercover sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Sebelum terakhir ini, tentunya kan sebagai seorang pendidikan punya harapan terhadap menurut saya apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, harapan panjenengan untuk besok apa Pak? Harapan panjenengan? Harapannya dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu anak-anak dapat memahami, dapat menginterpretasikan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam masyarakat. Jadi suatu saat apabila anak-anak tersebut terjun langsung ke dalam masyarakat, sudah bisa menentukan bagaimana caranya membuat diagram horizontal, vertikal, terus bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan di dalam pembelajaran di sekolah. Oke, ilmu kontekstualnya masuk sekali. Tidak hanya mengerti, memahami, tapi bisa mengaplikasikan atau menerapkan di lingkungannya kelak ya. Pastinya apapun itu ilmunya, entah matematika atau yang lainnya, pasti sangat bermanfaat untuk anak-anak ini. Yeah. Oke Pak Farid, the last question sebelum closing, pertanyaan terakhir.
akan dilaksanakan kapan ini waktu praktek banyak ini? Kalau untuk praktek rencana besok pagi, mungkin kalau kemarin itu rencananya kan siang, tetapi berhubung siang nanti ada sesuatu hal, nah nanti saya mau minta izin kepada guru lapor PAI, rencananya mau tak lebih. Oke, kalau siang paham saya. mau dijadikan pagi. Oke, paham. Karena Pak, terus terang saja kalau pembelajaran matematika itu di waktu siang anak-anak konsentrasinya sudah agak buyar. Nah, jadi kalau bisa nanti besok konsultasi sama guru PAI untuk mengambil jam yang tadinya mau dilaksanakan siang mau diganti diganti paginya seperti itu. Terkait waktu dan pertimbangan alasan, sepakat itu saja. Artinya ya memang betul alasan yang logis sekali ya, bukan alasan karena siang ada sesuatu ya. Karena memang matematika itu butuh otak yang fresh ya Bapak. Ya, artinya anak sudah butuh fresh dalam berpikir. Ya saya sepakat saja kalau bisa diupayakan jam 7.30 lebih pagi, ya itu lebih oke, lebih membantu anak-anak. Oke, terima kasih Pak Farid untuk closing statement, pernyataan penutup kegiatan hari ini. Dan mohon maaf, berarti kan pelaksanaannya besok itu tanggal berapa ya Pak? Besok tanggal 13 Mei 2026, rencananya dilaksanakan pukul 7.30 selama 2 kali 35 menit. Oke. 2 jam pembelajaran. Jelas clear sekali nih. Besok pagi tanggal 13 Mei 2026 2 kali 35 bertempat di ruang kelas 5. Sebelum saya closing, dengan closing dulu mau menyampaikan apa, silakan kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih. Sebelum menutup, saya hanya berpesan apapun pekerjaan yang dilakukan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas seperti itu. Terima kasih. Cakep. Ya, closing statement yang luar biasa ini dari Pak Farid. Apapun pekerjaannya ya, tidak hanya guru dan lain sebagainya atau ASN, tapi kalau kita melaksanakan dengan ikhlas dan tanggung jawab, ya insya Allah amanah, berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, dari saya terima kasih sekali Pak Farid atas perencanaan yang luar biasa, sangat lengkap terperinci. Terima kasih, semoga terkait dengan pelaksanaan besok pagi bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala, dan utamanya bisa menemani memberikan dampak manfaat kepada anak dan untuk SD Negeri Marongsari dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Demikian Bapak Ibu guru, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.